Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama yang saya hormati, para ustadz dan ustazah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu serta anakku sekalian yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat, hidayah dan inayah dari Allah sehingga alhamdulillah pada malam 18 ini kita sempat hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini dengan tujuan yang sama, niat yang sama, yaitu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan berbagai amal, berbagai ibadah. Mudah-mudahan seluruh amal dan ibadah yang kita laksanakan dijauhkan Allah dari sifat kepura-puraan, sifat riya, karena ternyata sifat kepura-puraan ini, sifat riya ini merupakan salah satu penyakit hati. Jadi bukan penyakit fisik, bukan penyakit jasmani, tapi dia masuk kategori penyakit hati dan tergolong dalam pembahasan ilmu akhlak, akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela, akhlak yang tidak disenangi oleh Allah dan juga tidak disenangi oleh sama manusia. Dalam doa selawat, mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan judul yang ditetapkan di forum di malam ke-18 ini, judulnya adalah penyakit hati atau jiwa dan bahayanya. Di antaranya yang kita akan bahas adalah bahaya riya. Karena penyakit hati itu banyak, di antaranya iri hati, dengki, sombong, provokator yaitu namimah, ghibah. Termasuk yang kita akan bahas ini adalah riya. Ini tidak bisa diobati oleh dokter spesialis, maksud saya dokter yang medis. Ini hanya bisa diobati oleh pendekatan agama. Jadi kalau dalam Islam yang terkenal itu adalah Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam sebagai psikolog Islam, termasuk Ibnu Mas'ud, dua ulama yang populer
ini yang membahas tentang bagaimana mengobati penyakit-penyakit jiwa ini. Dan penyakit hati ini saya mohon maaf, bukan hanya masyarakat awam yang dikenal, bahkan hampir merata masyarakat awam, termasuk pejabat-pejabat, termasuk orang kaya, termasuk ustadz dan ustaz. Karena penyakit ini kadang-kadang tidak terasa, halus sekali. Kadang-kadang kita sudah sakit hati tapi kita tidak tahu. Yang lebih gampang dideteksi penyakit fisik daripada penyakit jiwa. Ini berat, ini ria ini, masya Allah, ini berat sekali. Apa itu ria? Kalau secara bahasa, tadi yang saya singgung, jadi menurut bahasa adalah perbuatan pura-pura, menampakkan kebaikan yang tidak sesuai dengan yang ada dalam batin. Pura-pura alim, saya mohon maaf ya, ternyata di dalam dia bukan alim. Pura-pura soleh atau soleh ternyata taleh. Soleh itu bagus, soleh bagus, orang yang taat beragama. Tapi kalau taleh, kebalikannya, penjahat ulung. Kita kadang tertipu melihat seorang, ya bahagian luarnya, wah orang alim ini, berjalan saja tidak mau melihat ke kiri ke kanan, hanya menunduk ke bawah. Saya mohon maaf, mudah-mudahan sesuai dengan bagian luarnya dengan bagian dalamnya. Ini tadi ria, lain ditampilkan di luar, lain ada dalam hatinya. Akhirnya kita terkecoh, ini tetangga saya ini orangnya saleh, orangnya salehah. Akhirnya diberi kepercayaan, kasih kunci rumah. Ini Pak, tolong, ini kunci rumahnya disimpan, kalau ada nanti anak saya atau saudara saya dikasih. Karena dilihat bagian luarnya tadi, ini tidak mungkin dia bisa khianat. Ternyata diberi amanah pagar makan tanaman. Nah itu namanya, ya sesungguhnya memang tidak sesuai apa yang ada dalam hatinya dengan yang ditampilkan. Bukan munafik, karena kalau munafik kaitannya dengan perkataan, perbuatan, aman. Kalau ini penampilan, tidak sesuai isinya dengan ya bagian dalamnya. Isinya bagus sekali, tapi ternyata di dalam itu penuh dengan niat yang kotor. Mohon maaf, ini sangat berbahaya. Kalau Al-Ghazali mendefinisikan ria itu lawan daripada ikhlas. Kalau ikhlas itu betul-betul berbuat karena Allah, sesuai penampilan luarnya dengan yang ada dalam hatinya. Akhirnya kalau dia beramal, dia tidak membedakan apakah ada orang yang memujinya atau tidak ada, sama saja. Saya ini bukan butuh pujian kepada manusia. Saya hanya ingin pujian dari Allah. Kalau saya merasa ini sudah bagus, lalu orang mengatakan tidak,
sesuai dengan keyakinan saya itu sudah bagus, dan memang saya hanya menginginkan pujian dari Allah. Sebab kapan seseorang selalu butuh pujian dari manusia, tumbuhlah kekecewaan. Ini banyak terjadi, mau dipuji terus, mau dibilang orang alim, orang kaya, orang pintar, bangsawan, sekalinya tidak dihormati, kecewa besar. Kalau ikhlas, apakah dipuji atau dicaci maki, yang penting dia tidak berbuat salah. Dan bahkan dia tidak akan beramal apakah banyak orang atau tidak ada orang melihatnya, sama saja. Karena saya beramal bukan karena orang lain, tetapi ada penting di sini saya ingin, ya kalau tujuannya adalah amar ma'ruf, nanti ada sebentar Al-Ghazali membagi dua. Kalau tujuannya amar ma'ruf, ingin beri contoh teladan, itu bagus, misalnya selalu menunduk ke bawah supaya orang sekitarnya bisa juga seperti, tapi asalkan sesuai dengan hatinya di dalam. Rajin berjamaah tujuannya adalah menjadi pelajaran. Fastabiqul khairat. Jangan karena rajin berjamaah karena ada ilatnya. Apa itu ilat? Penyakit. Dalam bahasa Arab namanya harful illah. Huruf sakit. Awi itu alif o ya. Jadi ketika kita diinjak, itu artinya sakit. Dalam bahasa Arab itu dana. Dana itu ada huruf di situ alif, tidak kelihatan. Jarak. Jadi ini dalam bahasa Arab itu ya harful illah ini alif o ya. Ilat ini ada target. Nah inilah, mohon maaf, baru-baru terjadi pemilihan presiden, pemilihan caleg, banyak yang jadi stres. Kenapa jadi stres? Karena dia menyumbang bukan karena ikhlas, bukan karena Allah, tetapi karena ilah. Saya mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Ini yang saya bahas masalah agama. Ketika orang menyumbang karena ada target yang ingin capai, lalu gagal, inilah yang biasanya minta kembali sumbangannya. Di televisi banyak terjadi. Sudah dipasang putih bloknya. Tiba-tiba sudah pemilihan gagal, disuruh bongkar itu. Berarti ini orang memang beramal bukan karena Allah, tapi karena mau dipilih. Itu namanya karena ilah. Ada yang bangun musala sebelum pemilihan, ternyata sudah pemilihan tidak terpilih, disuruh bongkar itu masjid. Ini saya mohon maaf. Makanya lawan daripada ria itu adalah ikhlas. Kalau orang ikhlas, apakah terpilih atau tidak, memang saya berdua itu bukan karena manusia. Yang bagus karena Allah dulu. Kalau tahu kita beramal karena Allah disukai manusia, alhamdulillah. Karena memang juga tidak baik juga kalau kita tidak disukai sama manusia. Namanya hablum minallah dan hablum. Nah, tapi jangan yang jadi tujuan utama dalam manusia. Ada seorang remaja kawin dengan orang kaya. Tujuannya apa? Ilatnya ilat. Ya karena dia sudah berhitung sebelumnya. Kalau saya nikah dengan anaknya sini, insya Allah sesudah nikah saya pasti bahagia. Dia orang kaya, setelah nikah ternyata tidak bahagia. Nah, inilah kecewa besar. Karena memang tujuannya bukan karena agamanya, tapi karena kekayaannya.
Saya mau ini luas sekali, makanya nih ria ini saya sendiri tidak menjamin diri saya. Kadang-kadang muncul juga. Kalau ada orang selalu tanya, bagaimana penampilan saya? Sudah ada medianya di situ. Tidak usah tanya. Bagaimana tadi ceramah saya bagus atau tidak? Tidak usah ditanya bagusnya ceramah. Berarti di situ ada unsur manusia yang bukan karena Allah. Makanya saya katakan berat. Kalau Ghazali definisinya ria itu adalah talabul manzili fi qulubin nas. Mencari ruangan, mencari tempat di dalam hati manusia. Artinya mau mendapat ujian. Jika ada orang berbuat selalu tujuannya adalah untuk disenangi oleh manusia, maka amalnya itu jika bakal tidak diterima oleh Allah, dan nanti di hari kemudian kalau dibagi-bagikan pahalanya, lalu dia sudah mendekat menerima pahala. Ada dari sini bahasa saya bacakan. Allah mengatakan salah alamat. Nah, sama dengan ini saya ikuti di MK ini. Saya termasuk orang senang menonton. Waduh, mana yang benar ini? Pengacaranya gantian. Beliau argumentasi ini lebih benar juga ya. Pengacaranya Prabowo mengatakan pengacaranya 01, 03 salah alamat. Mana yang benar alamatnya? Allahu Akbar. Dunia ini betul-betul apa ya? Dan masing-masing ya berargumentasi. Wallahu a'lam. Apakah dia yang benar atau yang jelas, masing-masing berusaha untuk mempertahankan diri ini. Ada benarnya juga pengacaranya Prabowo. Kenapa baru diprotes setelah selesai keluar pengumuman? Ya tanya kenapa buka awalnya pada saat pendaftaran dibatalkan pendaftaran, rame-rame mendaftar, rame-rame debat, kok dikala baru? Allahu Akbar. Saya lanjut ini tadi karena saudara ke situ ya, mencari hati, mencari tempat. Jadi saya dulu sebenarnya berarti ini kalau kita masih muda berarti awalnya tidak apa-apa. Saya dulu waktu masih pujana sebetulnya saya juga rianya lebih dominan. Artinya ria ini mencari kesenangan sama orang, sama tetangga. Biasa kalau saya ke masjid, saya rajin ke masjid. Karena ada gadis di situ dekat masjid. Saya mau masuk, sudah buka rahasia saya. Itu berarti bukan ikhlas. Rajin pergi berjamaah karena ada di situ gadis, dia mau dilihat, dia ini calon suami ini orang alim. Coba lihat, saya juga tidak pernah melihat ke samping, itu saya melihat ke bawah. Inilah disebut dengan ria. Tidak sesuai dengan dalam hatinya, dengan penampilan luarnya. Ini banyak kita terkecoh. Makanya dibolehkan kalau awal-awal ya, tidak apa-apa. Karena saya pikir tidak ada orang yang bisa langsung ikhlas. Jadi memang memerlukan latihan, memerlukan pendidikan. Sebab kalau dilarang juga seperti itu, akhirnya tidak jadi ke masjid. Ya biarlah dulu. Ada tetangga saya bayar pamer dari ke masjid. Setelah saya selidiki ternyata bukan karena Allah, karena ada binti fulan, ada anaknya Syarul di situ cantik, setelah duduk serang dibukanya. Tapi tidak apa-apa, lama-lama setelah itu terkikis akhirnya betul-betul karena Allah. Kalau kita sudah tua lalu masih begitu terlalu. Barangkali kalau masih muda ya masih boleh ditolerir. Makanya Al-Ghazali menjelaskan di sini, saya tertarik dengan penjelasan Al-Ghazali. Di sini Al-Ghazali mengatakan tidak ada perbedaannya dengan Abdul Salam. Wa qad istalafa hujjatul Islam Al-Ghazali
Sultan ulama Izzuddin bin Abdul Salam fiman qasada bi amalihi ar-riya wal ibadah. Ada perbedaan antara Al-Ghazali dengan Izzuddin Abdul Salam mengenai orang yang punya tujuan beramal, dan dalam beramal itu dua, di samping beribadah kepada Allah juga ada unsur mau dilihat, bukan mau dilihat oleh Allah tapi mau juga dilihat oleh manusia. Artinya bukan semata-mata ria, tapi juga ada niat ibadahnya. Bapak Al-Ghazali imbala ba'isuddin imbala ba'isudunya fala sawaba lahu wa imbasa akhirat pas sawabu lahu. Ini hebat sekali Al-Ghazali. Lihat, kalau lebih kuat dorongan dunianya dalam melaksanakan ibadah itu, tidak ada pahalanya. Tadi kan dalam melaksanakan sholat atau memberi sedekah, mana yang lebih dominan di situ? Apakah kepada Allah atau kepada sama manusia? Kalau masih lebih tinggi dorongannya karena Allah, nggak ada pahalanya. Bahasa akhirat ini, ya kalau lebih tinggi Muhammad, kalau lebih tinggi tujuannya karena Allah bukan karena dunia, maka dapat pahala. Tapi kalau lebih dominan dorongannya sehingga dia lakukan itu karena dunia, karena sama manusia, maka tidak ada pahalanya. Jadi mari kita tanya diri masing-masing, karena susah ini Pak. Itu persoalan pribadi itu. Ketika saya bersedekah 1 juta, yang lebih dominasi waktu bersedekah itu apakah karena ria, maksudnya mau mencari tempat di hati sesama manusia, sesama jamaah, atau lebih tinggi mencari tempat di sisi Allah? Kalau lebih dominan kepada manusia, tidak ada pahalanya di hari kemudian. Tapi kalau lebih dominan kepada Allah, maka dapat pahala. Inilah yang susah. Jadi ya, ini Al-Ghazali masih mandiri. Jadi tidak semuanya orang yang punya kecenderungan dipuji oleh manusia itu sudah tidak ada pahalanya. Tanya diri masing-masing, mana yang lebih dominan, dorongan agama atau dorongan hawa nafsu? Kalau dorongan agama lebih kuat, kalau kita laksanakan tetap dapat pahala. Tapi kalau dominan karena manusia, jangan berharap ada pahalanya di hari kemudian. Ini yang susah Pak, mau bersedekah, mau sholat, mau zakat, mau haji, tanya diri, saya mau naik ke tanah suci, tujuannya yang lebih dominan apa? Apa karena ibadah atau karena saya mau merasakan? Saya kebetulan rasakan. Banyak yang naik ke tanah suci, jual tanah, jual empang, karena kecewa kalau ada pengantin. Ibu-ibu yang dihargai dihormati hanya ibu haja. Ibu haja berbaris di situ, di tempat yang tinggi, terhormat. Sementara yang tidak ada hajinya jauh sekali di bawah. Akhirnya, oh iya, saya juga punya tanah, ya saya bisa muncul, saya mau naik ke tanah suci. Saya tidak mau begini. Saya saja ada nama tambahanku Andi, tapi tidak haji, itu tidak ada yang dihormati karena haji. Kalau itu tujuannya naik ke tanah suci, nauzubillah min zalik. Ini banyak terjadi. Tapi kalau tujuannya naik ke tanah suci menyempurnakan rukun Islam, maka inilah yang dapat haji mabrur. Kalau tadi itu ya karena mau dihormati haji marduda, haji tertolak. Ada 3, haji mabrur, hajinya diterima, lebih tinggi haji mabrur, jawabannya surga. Tapi kalau haji marduda itu tadi naik ke tanah suci hanya karena menurut yang kedua, haji marduda ini sebelum naik ke tanah suci memang sholatnya bolong-bolong. Pulang dari tanah suci tetap bolong-bolong. Bahkan mungkin lebih bolong-bolong, ya, lebih
sebanyak ini hanya merduda. Ini jadi Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Tanya diri masing-masing. Jadi saya bilang Ustaz juga berat ini. Saya ceramahkan ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi diri saya juga dan saudara saya. Jangan berbuat karena manusia. Karena kalau Anda berbuat karena manusia, siap-siap pula kecewa. Ketika Anda tidak dihargai, pasti kecewa. Tapi kalau berbuat karena Allah, apa mau dihargai atau tidak, no problem. Makanya orang-orang sufi itu tidak ada yang kecewa. Karena memang jiwanya itu tadi dia tanamkan. Wama salahnya orang munafik ya, di sini dalam orang munafik itu jangan tadi. Kalau berbicara berbohong, kalau dia beri amanah hianat, kalau dia berjanji menyalahi janji. Orang-orang munafik baru rajin salat kalau banyak yang lihat. Saya tahu tidak pernah salat di rumah sekalinya menanti, woi rajinnya salat. Itu namanya salatnya orang. Nah, tapi orang yang betul-betul malah lebih rajin salat kalau tidak ada yang lihat daripada yang lihat, karena dia hindari masalah ria. Itulah ulama sufi kenapa banyak tidak mau salat di masjid. Tapi berat juga ini karena tidak menjadi contoh. Alasannya saya lebih suka salat di rumah berjamaah dengan istri dan saya daripada saya ke masjid. Takut saya rasa dia ini Ustaz ini rajin ke masjid salat jamaah dengan istri ini. Yang dihindari adalah saya tanya orang sufi, ada guru saya kenapa tidak pernah pergi salat jamaah di masjid? Ini saya tanya Ustaz, saya pikir salat jamaah lebih afdal di masjid. Iya saya tahu, tapi saya tidak jamin diri saya. Jangan saya pergi salat jamaah justru tidak ada pahalanya karena saya ria. Tapi bagi kita ini kan kita mau menjadi minimal menjadi contoh. Tetangga melihat akhirnya juga orang-orang di masjid. Tapi yang penting sini. Orang sufi bisa begitu. Hati-hatinya dia tidak mau kalau tercampur dengan dia. Lalu ini yang terakhir. Orang yang berbuat bukan karena Allah, ini hadisnya. Abi Sa'id bin Al-Fudalah, Abi Fudalah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu qala atau yaqulu idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin li yaumil qiyamah la raiba fi nada munadi. Nanti di hari kemudian kalau dikumpulkan mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir, nada munadi, berteriaklah seorang yang berteriak. Ini adalah malaikat. Man kana asraka fi amalillah ahadan falyatlub sawabaha min indihi. Siapa yang beramal bukan karena Allah tapi karena ria, berarti memperserikatkan Allah, itu adalah syirik kecil. Falyatlub sawabaha min indihi, carilah pahalanya terhadap situ. Ketika Anda tadi pergi sholat ke masjid karena ada gadis di situ, maka Allah mengatakan minta pahalanya di situ. Karena Anda beramal bukan karena Allah, tapi karena gadis itu. Minta sama itu. Fa inna Allah aghna syuraka an syirki, rawahu Tirmizi. Karena Allah tidak butuh sekutu atas orang-orang yang bersekutu. Artinya apa? Setiap perbuatan yang kita lakukan bukan karena Allah, inilah nanti di hari kemudian mau menerima pahalanya. Disuruh minta kepada dulu yang ditujukan, tujuannya beramal siapa? Minta sama itu. Ketika bersedekah tujuannya mau ditahu bersedekahnya 1 juta kepada jamaah, dan itu lebih dominan karena manusia, mintalah pahalanya sama manusia. Panjang ini sebagai kesimpulan, karena saya sendiri ini berat. Saya kadang-kadang kalau mau berbuat, apa ini bukan ada unsur dia di dalam?
Karena manusia itu ada kecenderungannya suka dipuji, suka disanjung. Kalau kita dipuji naik les. Wah gagalnya. Aku suka itu bintar-bintar itu ceramah. Sudah. Kalau kita sudah termakan dengan perkataan itu lalu muncul, wah ini itu sudah ria. Dan saya biasa kata teman-teman, jangan tanya saya kalau sudah ceramah, atau jangan suruh tanya saya Anda, karena itu bisa muncul ria di situ, merasa hebat karena menguasai materinya, menguasai metodologinya. Ini bisa mungkin di samping bisa takabur, tapi yang tidak kalah bahaya tadi adalah ria. Banyak sekali penyakit hati, tapi yang kita singgung dalam itu judulnya adalah bahaya ria. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara, silakan beramal. Kalau itu ada ria, yang penting lebih besar. Tadi kata Al-Ghazali, lebih besar dorongan berbuat karena Allah daripada dorongan berbuat karena sesama manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.